lantai teratas gedung pencakar langit Seoul, Han Ji-won berdiri tegak. Dunia mengenalnya sebagai raja bisnis, pemuda bertangan dingin yang mengubah angka menjadi kerajaan. Namun, di balik jas rancangan desainer dan tatapan tajamnya, Seoul yang gemerlap hanya terlihat seperti penjara kaca. Bagi Ji-won, setiap pencapaian hanyalah lapisan semen yang mengubur jati dirinya lebih dalam lagi. Tangan yang kini menandatangani kontrak jutaan dolar, itu dulunya adalah tangan seorang pianis jenius. Ji-won masih bisa merasakan getaran tuts piano di ujung jarinya. Sebuah gairah yang dipaksa mati demi ambisi keluarga. Ruang rapat yang bising, tak pernah bisa meredam melodi yang terus bergema di kepalanya. Kesuksesan ini terasa hambar, karena ia menukarkan jiwanya demi sebuah tahta besi. Setiap tepuk tangan di ruang auditorium bisnis terasa seperti ejekan baginya. Di puncak dunia ini, ia merasa sangat sendirian. Han Ji-won memiliki segalanya, kecuali kebebasan untuk memainkan lagunya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, bara itu belum sepenuhnya padam. Sang raja bisnis mungkin memimpin kota ini, tapi sang pianis sedang menunggu waktu untuk merebut kembali hidupnya. Rutinitas harian Han Ji-won adalah penjara yang tak terlihat. Setiap keputusan bisnis adalah belenggu baru, nafasnya terasa berat, jiwanya meronta. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai raja bisnis, ia memutuskan untuk melepaskan mahkotanya untuk sementara. Ia butuh lebih dari sekadar kekuasaan. Ia butuh napas, sebuah melodi yang hilang. Mengenakan seragam sekolah seni yang sederhana, rambut disisir ke samping, Ji-won mengubah penampilannya. Tak ada lagi jas mahal atau tatapan dingin. Ia menyamarkan dirinya sebagai murid biasa, menyembunyikan identitas aslinya yang bisa mengguncang dunia bisnis Korea. Ia melangkah keluar dari limusin, bukan menuju rapat, melainkan menuju gerbang sekolah seni yang ramai. Kang Min-seok, sekretaris setianya, berusaha keras menyembunyikan kekhawatiran di balik wajah profesionalnya. Tuan, risikonya terlalu besar jika identitas Anda terbongkar. Bisiknya penuh cemas. Ji-won hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah lama tak terlihat. Aku butuh bernapas, Min-seok, jawabnya. Matanya memancarkan kerinduan yang dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidup. Ji-won melangkah masuk ke kelas piano, sebuah ruang yang berbau kayu tua dan melodi yang tertunda. Di sana, ia bertemu Seo Yeon-ha, seorang guru muda dengan mata berbinar dan senyum yang tulus. Musik itu kebebasan jiwa, kata Yeon-ha, kata-kata yang menusuk hati Ji-won. Ia duduk di depan piano, jari-jarinya kaku, berpura-pura menjadi pemula yang canggung. Ji-won memainkan nada-nada sederhana, perlahan, dengan banyak kesalahan yang disengaja. Yeon-ha mendengarkan dengan seksama, alisnya sedikit berkerut. Tekniknya memang biasa, bahkan cenderung buruk. Namun, ada sesuatu dalam sentuhan Ji-won pada tuts itu. Sebuah kesedihan yang mendalam, kerinduan yang tak terucapkan. Melodi tersembunyi yang berbisik di antara nada-nada yang sumbang. Yeon-ha merasakan getaran emosi yang aneh. Yeon-ha akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Ji-won dengan mata yang kini lebih dari sekadar penasaran. Ada pemahaman yang samar di sana. Anda belum pernah bermain piano sebelumnya? Tanyanya, suaranya lembut. Ji-won mengangguk, berusaha mempertahankan penyamarannya. Namun, tatapan Yeon-ha mengatakan sebaliknya. Seolah ia melihat jauh ke dalam jiwanya, merasakan melodi yang terkunci. Ji-won tahu, penyamarannya mungkin tidak akan bertahan lama di hadapan mata sang guru muda ini. Ketika tirai malam menyelimuti sekolah seni, dan lorong-lorong menjadi sunyi, Han Ji-won menyelinap ke ruang musik, di bawah cahaya rembulan yang samar. Ia duduk di depan piano. Jari-jarinya, yang selama ini tersembunyi di balik peran seorang pemula, kini menari di atas tuts. Melodi Chopin yang rumit mengalun, memenuhi ruangan dengan kesedihan, gairah, dan emosi yang mendalam. Sebuah jiwa yang akhirnya bebas. Tanpa diduga, Seo Yeon-ha, guru muda itu, masih berada di sekolah. Ia hendak pulang ketika sebuah melodi yang indah menahannya di ambang pintu ruang musik. Hatinya bergetar. Siapa yang bisa memainkan Chopin dengan kedalaman emosi seperti ini? Ia mengintip ke dalam, matanya melebar saat melihat sosok yang dikenalnya. Murid pemula, Han Ji-won.
Kebingungan bercampur dengan kekaguman. Ian Ha mendengarkan setiap nada, merasakan setiap emosi. Ini bukan permainan seorang pemula. Ini adalah suara seorang master, seorang pianis yang telah menukarkan jiwanya. Siapa sebenarnya murid ini? Mengapa ia menyembunyikan bakatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya, meninggalkan jejak misteri yang mendalam. Malam itu, bukan hanya melodi Chopin yang bergema di sekolah seni, tapi juga rahasia besar Han Ji-won. Hari-hari di kelas piano berlanjut, Ji-won masih memainkan peran sebagai pemula. Seringkali berjuang dengan teknik-teknik dasar yang diajarkan Ian Ha. Namun, di antara nada-nada yang canggung dan koreksi lembut, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Tatapan mereka bertemu lebih sering, bertukar lebih dari sekadar instruksi. Ada rasa ingin tahu yang mendalam dari Ian Ha, dan kerinduan yang tersembunyi dari Ji-won. Di tengah suasana yang semakin intens, muncul Park Soo-jin, seorang murid yang ceria dan penuh semangat. Ia selalu menjadi yang pertama menyadari hal-hal yang tidak biasa. Dengan senyum nakal, ia sering menggoda. "Guru, murid ini sepertinya bukan orang biasa," katanya suatu kali, melirik Ji-won dengan penuh arti. Ji-won hanya tersenyum samar. Rahasianya terasa semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap hari, penyamaran Ji-won terasa konsekuensinya. Pertanyaan Soo-jin, tatapan penuh arti Ian Ha. Semua itu seperti musik yang mengancam untuk mengungkap rahasianya. Ji-won tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya, terutama dari Ian Ha yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Sebuah melodi kebenaran siap dimainkan, dan ia harus bersiap untuk konsekuensinya. Kompetisi musik sekolah semakin dekat, dan Ian Ha tidak bisa lagi mengabaikan kejanggalan dalam diri Ji-won. Semakin ia mengamati, semakin ia melihat kilatan bakat yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin seorang pemula total yang kesulitan dengan skala dasar bisa memainkan Chopin dengan sempurna di tengah malam? Sebuah keraguan besar mulai tumbuh di benaknya, mengusik ketenangannya sebagai guru. Jauh dari dinding sekolah seni, di dunia korporat yang dingin, Yoon Hae-rim merasakan ada sesuatu yang salah. Sebagai rival bisnis terberat Han Ji-won, ia telah mengamati bahwa CEO muda itu sering menghilang tanpa jejak. Kabar angin tentang kehadirannya di sebuah sekolah seni, menyamar sebagai murid biasa, mulai mencapai telinganya. Hae-rim, yang ambisius dan kejam, memutuskan untuk menyelidiki, mencium adanya kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Ji-won berada di tengah-tengah dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada kelas piano yang menawarkan kebebasan dan kedekatan dengan Ian Ha, namun juga risiko terungkapnya jati diri. Di sisi lain, ada kerajaan bisnisnya yang terancam oleh intrik Hae-rim. Semakin dekat kompetisi, semakin besar tekanan. Identitas ganda Ji-won kini menjadi pertaruhan besar. Ia harus membuat pilihan sebelum kedua dunianya runtuh. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Panggung megah auditorium sekolah disinari lampu sorot. Kursi-kursi terisi penuh, dan ketegangan terasa di udara. Han Ji-won, dengan seragam sekolahnya, berjalan perlahan menuju piano. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi yang tertahan. Ini adalah saatnya ia harus memutuskan. Terus menyembunyikan diri, atau membiarkan jiwanya bernyanyi melalui melodi. Ia berusaha menahan diri, memulai dengan nada-nada yang sederhana. Mencoba mempertahankan perannya sebagai pemula. Namun, emosi yang selama ini terpendam, kerinduan akan musik yang murni, akhirnya menguasai dirinya. Jemarinya mulai menari di atas tuts dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, melahirkan melodi yang begitu indah dan penuh perasaan sehingga seluruh ruangan terdiam. Setiap nada adalah pengakuan, setiap harmoni adalah kebebasan. Di antara penonton yang terpaku, Seo Ian Ha menatap Ji-won, air mata mulai menggenang di matanya. Bukan hanya karena keindahan musiknya, tapi juga karena pengakuan yang ia dengar. Keraguan telah berubah menjadi kepastian. Kebingungan menjadi pengertian mendalam. Ia tahu, di balik sosok murid pemula itu, ada seorang pianis luar biasa yang akhirnya menemukan suaranya. Dan ia tahu, rahasia Ji-won tidak akan pernah sama lagi. Setelah penampilan memukau Ji-won di kompetisi, desas-desus dengan cepat berubah menjadi kebenaran.
Identitas Han Ji-won, CEO muda yang brilian dan penuh teka-teki, akhirnya terbongkar. Media heboh memberitakan, dan seluruh sekolah seni diguncang oleh berita ini. Murid-murid terkejut, guru-guru terperangah. Topeng pemula Ji-won telah runtuh, dan ia kini berdiri telanjang di hadapan publik. Dengan segala kerumitan identitas gandanya, Ian-ha merasa dikhianati. Selama ini, ia percaya telah membimbing seorang pemula yang berbakat. Kini, ia tahu itu semua adalah kebohongan. Namun, di balik rasa marah dan kecewa, hatinya tak bisa menolak pesona Ji-won yang tulus. Ia telah melihat sisi rapuh Ji-won, mendengar jiwanya melalui musik. Perasaan yang bercampur aduk itu membuatnya bingung. Tetapi daya tarik Ji-won terlalu kuat untuk diabaikan. Ian-ha akhirnya menghadapi Ji-won di ruang musik yang sepi. "Mengapa kau berbohong?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan emosi. Ji-won hanya menunduk, tidak sanggup menatap mata Ian-ha yang terluka. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kesedihan. "Aku hanya ingin bebas, walau sebentar," bisiknya. Suaranya parau. Pengakuan itu melayang di udara. Sebuah kebenaran pahit yang kini harus mereka hadapi bersama. Setelah identitasnya terbongkar, Han Ji-won dihadapkan pada persimpangan jalan yang sulit. Dunia bisnis yang selama ini ia kuasai memanggilnya kembali. Kang Min-sop, tangan kanan kepercayaannya dan direktur perusahaan, mendesaknya dengan nada serius. "Perusahaan butuh kau, Ji-won," katanya. "Banyak hal dipertaruhkan. Ini bukan saatnya bermain-main." Ji-won tahu itu benar. Warisan keluarganya, ribuan karyawan, semua bergantung padanya. Namun, pikiran Ji-won terus kembali ke ruang musik. Pada dentingan piano, pada tatapan Ian-ha, ia menatap piano yang sunyi di sudut ruangan kantornya, seolah mendengar bisikan melodi yang merindukan sentuhannya. Sebuah dilema besar merobek batinnya. Apakah ia harus kembali ke kehidupan yang penuh tekanan dan ekspektasi? Atau berani mengejar kebahagiaan sejati yang ia temukan dalam musik dan cinta Ian-ha? Ji-won menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan. Ia menatap Min-seop dengan tatapan mantap, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu, seolah membayangkan Ian-ha ada di sana. "Aku bisa kehilangan perusahaan, Min-seop," katanya dengan suara tegas. "Tapi aku tidak bisa kehilangan musik dan dirimu." Sebuah pernyataan yang berani, sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya. Mendengar pengakuan Ji-won, Ian-ha merasakan gelombang emosi yang kompleks. Air mata mengalir di pipinya, air mata lega, pengertian, dan kebahagiaan. Rasa sakit hati yang sempat membayangi kini luruh, digantikan oleh senyuman tulus. Ia melihat keberanian dalam diri Ji-won. Keberanian untuk melepaskan segalanya demi apa yang benar-benar ia cintai. Di tengah panggung yang kini kosong, di mana gema musik Ji-won masih terasa, sebuah babak baru dimulai. Ji-won dengan tekad yang baru ditemukan, melangkah mendekati Ian-ha. Tanpa kata, ia meraih tangan Ian-ha, menggenggamnya erat, seolah menyalurkan semua perasaan yang tak terucap. Tatapan mereka bertemu, dipenuhi cinta, pengertian, dan janji akan masa depan. Di panggung kosong itu, hanya ditemani piano besar yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Mereka berciuman, sebuah ciuman yang penuh gairah, melepas semua keraguan dan ketakutan yang pernah ada. Lampu sorot terakhir di auditorium perlahan meredup, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang intim. Hanya siluet mereka yang terlihat, dua jiwa yang akhirnya menemukan kebebasan dalam satu sama lain. Ji-won telah memilih jalannya. Musik, cinta, dan kebahagiaan sejati. Ia mungkin telah melepaskan kerajaan bisnisnya, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya yang sesungguhnya, dan seseorang untuk berbagi melodi kehidupannya. Ini adalah akhir dari sebuah cerita, dan awal dari simfoni baru.